Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberi kita kesempatan. Karenanya mari kita gunakan nikmat Allah ini untuk sekedar duduk bersama dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, malam ini kita sampai di surat Al-Buruj. Surat yang ke-85 yang ada di dalam juz yang ke-30, surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Kita gunakan waktu atau jam ini untuk membaca, mengartikan, kemudian saya bacakan tafsir yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Mungkin di luar sana sebagian orang sedang mendengarkan kebaktian ya. Ya biarlah kita ngaji ya. Kita punya agama sendiri, kita punya kitab suci sendiri, kita punya cara beribadah sendiri dan punya tempat beribadahnya sendiri-sendiri, ya sudah. Ya. Salah satu bentuk toleransi kita ya tidak mengganggu siapa-siapa. Di muqaddimah tafsir surat Al-Buruj ini, Ibnu Katsir menyebutkan satu hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirati. Menurut Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami sholat isya itu beliau pernah membaca, bukan selalu ya, pernah membaca bis-sama'i dzatil buruj. Jadi kalau isya Nabi sering membaca surat ini. Was-sama'i wat-tariq, dan juga surat At-Tariq. Surat Al-Buruj, surat At-Tariq ini sering dibaca beliau ketika ngimami sholat
Isya. Bukan berarti kemudian hadis-hadis ini dimaknai Nabi selalu, enggak. Ini yang dibaca oleh, yang didengar oleh Abu Hurairah. Tidak menunjukkan selalu, tapi ketika Abu Hurairah sholat Isya, beliau mendengar Nabi ngimami dan surat yang dibaca pas surat ini. Ini salah satu hadis yang berbicara tentang keutamaan atau fadilah surat Al-Buruj. Al-Buruj itu sendiri artinya banyak. Ada yang mengartikan bintang, ada yang mengartikan buruj itu gedung yang menjulang tinggi. Maka di Emirat ada namanya gedung yang dibangun di atas laut itu Burjul Khalifah. Burj itu gedung yang sangat atau yang menjulang tinggi. Ada juga yang menerjemahkan Al-Buruj itu dengan planet-planet yang besar di langit, di ruang angkasa. Matahari, bulan, dan lain-lain. Macam-macam. Nah, kita akan lihat penjelasan para ulama tentang tafsir surat Al-Buruj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama' demi langit. Jadi huruf wawu itu bisa disebut huruf ataf, kata sambung yang artinya dan. Ada juga waw itu yang di sini adalah wawu al-qasam. Artinya wawu di situ Allah sedang bersumpah. Nah, tandanya apa? Kalau setelah waw terus kata benda, terus huruf terakhirnya di harokat kasroh, nah berarti itu Allah sedang bersumpah. Majrur ya. Wasyamsi wal qamari wan najmi was samai. Nah, itu semuanya Allah sedang bersumpah. Nah, di sini Allah bersumpah dengan was samai dzatil buruj. Demi langit yang memiliki bintang-bintang besar. Demi langit yang memiliki planet-planet yang besar. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri. Setelah itu ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud. Demi hari yang telah dijanjikan. Al-yaumi, hari, al-mau'ud, yang dijanjikan. Apa yang dimaksud dengan hari yang telah dijanjikan? Di sini dikatakan al-yaumul mau'ud, yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan di situ maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa disebut hari yang dijanjikan? Karena hari kiamat itu adalah hari yang datangnya itu pasti. Makanya kiamat disebut hari yang telah dijanjikan. Hari yang datangnya pasti. Tidak usah diramal, datang-datang sendiri. Dan sudah banyak ramalan-ramalan kapan hari kiamat dan semuanya keliru. Memang Nabi saja tidak tahu kok. Ilmu tentang hari kiamat itu kapan waktunya? Indallah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah memberi
tanda-tandanya. Melalui ayat Quran maupun melalui hadis-hadis Nabi, Allah tidak memberitahu kiamat itu kapan, tapi Allah memberitahu tanda-tandanya kiamat. Ada tanda-tanda kiamat yang disebut sugro, munculnya tanda dengan kiamat masih ada waktu agak jauh. Ada tanda kiamat yang disebut kubro, antara munculnya tanda dan kiamatnya tiba tidak ada jeda waktu, langsung. Nah, kalau tanda-tanda yang sugro sudah banyak. Nah, sampun kata toh. Nah, paling awal kata Nabi, saya diutus menjadi nabi, yaitu berarti kiamat sudah dekat. Tapi Nabi ngomong begitu dengan kiamatnya sendiri masih jauh. Masih ada kita. Wafatnya Nabi Muhammad juga itu tanda hari kiamat, sugro. Banyaknya bencana alam, banjir, gunung meletus, gempa bumi, itu juga tanda kiamat. Tapi sugro. Apalagi ilmuwan sudah memperkirakan akan terjadi gempa besar, megatrust, ya. Terjadi mundak kan, wallahu a'lam. Tapi itu adalah perakiraan para ilmuwan yang secara ilmu pengetahuan mungkin terjadi. Dan itu tanda kiamat. Banyaknya maksiat, minuman keras, zina, mencuri, membunuh, itu juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Dan masih banyak lagi. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang kubro, sepertinya, ya kita tidak tahu pastinya, sepertinya belum terjadi. Dengan keterbatasan ilmu kita, sepertinya belum terjadi. Contohnya, matahari terbit dari arah barat. Dereng ya? Mudah-mudahan nanti dulu gitu kan. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Nah, kalau tiba-tiba terus besok muncul dari barat, ya naudzubillah min dzalik. Itu salah satunya. Antara terbitnya matahari dari barat dengan munculnya hari kiamat tidak ada jeda lagi. Dan saat itulah pintu taubat tidak lagi dibuka. Sudah tidak menerima orang taubat lagi. Nabi kita mengatakan pintu taubat itu selamanya dibuka kecuali 2 waktu. Pertama, malam yugharghir, kalau orang itu sudah sakaratul maut, nyawanya sudah ada di tenggorokan, taubatnya sudah ditutup. Seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu sudah dinasihati, sudah diingatkan, sudah diancam dengan azab macam-macam. Begitu tenggelam, megap-megap, baru mengatakan amantu birabbil alamin. Ya wis, nek ngono aku iman nanggone Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sudah enggak diterima lagi. Dan yang kedua, idza tala'atis syamsu min maghribiha, kalau matahari sudah terbit muncul dari tempat tenggelamnya, nah itu sudah tidak ada lagi, tidak dibuka lagi pintu taubat. Itu sudah kiamat sudah.
Jadi wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Ayat yang ketiga, wa syahidi wa mashhud. Yang ketiga ini Allah bersumpah dengan dua. Pertama, wa syahidin, dan yang syahid, menyaksikan. Apa itu yang dimaksud dengan wa syahid, yang menyaksikan? Semua ahli tafsir mengatakan wa syahidin itu demi hari Jumat. Nanti bisa dilihat di tafsir-tafsir yang lain. Nah, hampir semua ulama mengatakan wa syahidin yaumul jumu'ah, hari Jumat. Ya, hari besok insya Allah. Tentu kenapa Allah sampai bersumpah dengan hari dan disebut hari Jumat? Pasti Jumat ini punya fadilah, punya kemuliaan dibanding dengan hari-hari lain. Kalau di dalam hadis disebut Jumat itu Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Artinya kalau Sabtu sampai Kamis itu hari-hari biasa, pemimpin atau hari yang paling mulia dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Ada kewajiban, ada sunnah yang Nabi kita tentukan untuk hari Jumat yang tidak diberlakukan, disyariatkan di hari-hari lain. Kalau ibadah sholat sama dengan yang lain, kecuali sholat Jumat. Kalau tausiah mendengarkan ceramah di hari-hari lain, biasa, tapi khutbah Jumat wajib. Jadi ada yang di hari-hari lain biasa, di hari itu punya hukum wajib. Selain sholat Jumat, khutbah Jumat, imamnya khutbah, makmumnya diam. Kalau pengajian seperti ini, jenengan sambil buka HP kan boleh. Jenengan sambil omong-omong sedikit boleh. Jenengan sambil mangku anake, ngeliling anake boleh. Tapi kalau hari khutbah Jumat tidak boleh. Makanya di masjid-masjid selalu diingatkan. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Idza qulta li sahibika ansit, nek kon ngomong nang sebelahmu, menengo. Faqad lagaut, Jumatanmu gak oleh apa-apa. Wal imamu yakhtub, pada saat imam khutbah. Lago itu sesuatu yang tidak ada pahalanya. Iku sing nuturi, nah sing ngomongan karepe dhewe iku. Ya wis entek kait mau ganjarannya. Nah, setelah itu terus diingatkan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu menengo, wasma'u rungokno, rahimakumullah muga-muga sampeyan kabeh oleh rahmat. Nah, beda dengan mendengarkan pengajian-pengajian biasa. Nah, itu Jumat. Mandi di hari-hari lain terserah. Buatus moga atus karepe. Tapi khusus Jumat wajib.
terutama yang sudah balik. Nah, berarti kan ada apa hari Jumat ini? Khutbahnya harus didengarkan, tidak boleh main-main, harus mandi. Disunahkan pakai wangi-wangian. Yang laki-laki tentu. Bersih, wangi, kukunya dipotong, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur, kumis ditipisi. Ada apa ini? Nah, ini wajib dan sunnah-sunnah yang Nabi kita ajarkan pada hari Jumat. Yang juga disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Kenapa tidak di hari lain? Ini mulianya hari Jumat. Dan karena hari Jumat itu hari yang mulia, maka ibadah di hari Jumat juga dilipat gandakan amalnya. Maka kita disuruh berinfak pada hari kiamat, bersedekah pada hari kiamat, pada hari Jumat kita disuruh memperbanyak doa sholawat di hari Jumat, begitu seterusnya. Nah, bagi orang yang tidak perhatian hal-hal seperti ini, Jumat mbek gak Jumat padha wae. Mbuh Jumat, mbuh gak Jumat wis ndak perhatian. Padahal di sini sekali lagi Allah itu loh sampai bersumpah wasyahidin demi hari Jumat. Wasyahidin demi hari Jumat. Ditambahi mana Jumat berkah. Nah, artinya semakin memperbanyak pahala sedekah. Tapi istilah Jumat berkah itu akhirnya jadi istilah sego bungkusan. Apa iki? Jumat berkah ya, berarti sego bungkusan ya. Ya. Artinya sedekah. Ya. Orang ingat hari Jumat, ingat sedekah. Paginya ada anjuran untuk infak sedekah, sore harinya ada anjuran untuk memperbanyak doa-doa, sholawat, dan seterusnya. Itu hari Jumat. Dulu di zaman Pak Harto ada istilah Jumat bersih ya. Jumat bersih, resik-resik rumah, kampung, kantor, khususnya pada hari Jumat. Bagus. Jumat bersih. Senam pagi juga hari Jumat ya. Setelah wasyahidin hari Jumat, wa masyhud demi masyhud yang disaksikan. Apa yang dimaksud dengan yang disaksikan? Ya, di sini para ulama juga berbeda-beda. Salah satunya wa masyhud itu yaumu Arafah. Hari Arafah. Jadi ada wasyahidin hari Jumat, wa masyhud hari Arafah, wal yaumil mau'ud hari kiamat. Ada 3 hari yang Allah bersumpah dengan hari-hari itu. Artinya kalau Allah bersumpah, maka kita harus benar-benar perhatian dengan apa yang dijadikan Allah sumpah. Hari Jumat, hari Arafah, hari kiamat. Kalau hari Arafah kaitannya nanti dengan ibadah haji.
haji. Setelah Allah bersumpah dengan langit, dengan hari kiamat, dengan hari Jumat, dan dengan hari Arafah. 4 kali Allah bersumpah. Lalu Allah mengatakan, qutila ashabul ukhdud. Qutila dimaknai lu'ina, dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat di sini? Ashabul ukhdud. Ukhdud itu, ini ada kisah tentang ashabul ukhdud. Dulu ada juga kisah ashabul kahfi, ashabul ukhdud. Kalau ashabul kahfi itu kisah tentang pemuda-pemuda yang karena tetap beriman, mereka lari dengan menyelamatkan akidahnya karena takut pada penguasa saat itu yang zalim. Mereka kemudian tidur di sebuah gua. Kalau itu ashabul kahfi. Ditidurkan oleh Allah selama 308 tahun. Ketika dibangunkan, ternyata pemerintahannya sudah ganti dengan pemerintahan yang baik. Apa kita ini perlu tidur aja dulu? Sing suwe, terus tangi-tangi wis ganti apik. Nah, daripada gonta-ganti ya kok gak tambah apik timbang sadurunge, ya berarti kan ya tinggal turu mari. Kepek dadi apik ngono. Tapi tetap kita doakan agar pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik-baik ini. Kita doakan. Tapi itulah kenyataannya dalam sejarah Ashabul Kahfi. Ditidurkan Allah 308 tahun, kemudian bangun-bangun, penguasanya sudah ganti dengan penguasa yang baik. Tapi orang itu kadang-kadang masih ingat dengan sebelum tidurnya kan. Sebelum tidur penguasanya zalim, begitu tidur sudah berubah, belum sadar. Sudah menjadi baik. Nah, kalau ashabul ukhdud ini beda. Ashabul ukhdud ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di hadis ini siapa, namanya siapa, jumlahnya berapa. Tapi yang diceritakan di tafsir hanya terjadi setelah masa Nabi Isa. Jedah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, disitulah zaman di mana ashabul ukhdud di surat ini terjadi. Sekelompok masyarakat yang masuk Islam, masuk agama Allah dengan dibimbing oleh seorang rahib waktu itu, dengan anak muda waktu itu masuk Islam, tapi disuruh kembali oleh penguasanya mengikuti agama mereka tidak mau, akhirnya harus disiksa. Dengan cara apa? Digali tanah, bikin lobangan besar, dinyalakan api yang besar, kemudian satu persatu dibakar, dicemplungno. Dikatakan juga ada seorang ibu yang menggendong anak bayinya. Ketika mendekat ke api, berhenti. Mikir, kalau saya mati anak saya gimana? Justru anaknya ini yang ngomong, innaki ala haqqin, bu, jenengan niki tiang ingkang sae, agami jenengan agami ingkang leres, mencolot terus terbakar.
Nah, sementara penguasa itu membuat tempat duduk di sekitar api unggun itu. Mereka menyaksikan orang Islam dilempar, terbakar. Mereka ketawa-ketawa. Satu lagi dilempar, terbakar. Ketawa-ketawa. Nah, orang-orang yang penguasa-penguasa zalim yang menyiksa orang-orang yang bertahan dengan keislamannya, itulah yang disebut dengan ashabul ukhdud. Orang-orang yang memiliki lubang besar tadi. Kutila ashabul ukhdud. Itu kisahnya panjang. Baik di dalam kitab-kitab tafsir maupun Qasasul Anbiya, kisah para nabi, itu disebutkan panjang lebar. Kutila ashabul ukhdud. Dilaknat ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Api yang memiliki bahan bakar yang besar. Api yang menyala-nyala dan bahan bakarnya itu besar. Idhum alaiha qu'ud. Ketika ada orang muslim yang dilemparkan ke dalam api itu, mereka alaiha, di atas lubang itu, qu'ud, duduk-duduk di situ. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, duduk di tempat yang tinggi sambil menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak buahnya terhadap orang-orang mukmin. Dari sini kita bisa melihat bahwa zaman itu penguasa-penguasa zalim itu tinggal merintah saja. Merintah kepada anak buahnya, diberikan perintah kepada orang-orang bawahannya, itu bunuh, siksa, itu tangkap, bunuh, itu sudah ada dulu. Sementara mereka hanya kongko-kongko saja, mungkin ngopi-ngopi sambil ngerokok, ya biasa. Yang melaksanakan perintahnya ya orang-orang di sekitarnya. Wa ma naqamu minhum, dan mereka tidak melakukan itu semua illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi ada orang-orang yang membenci kepada umat Islam bukan karena apa-apa. Karena mereka Islam itu aja. Karena mereka Islam. Walan tardho angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi amillatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan merasa senang kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Itu saja. Jadi persoalannya persoalan agama. Apakah kalau sudah orang Zionis Israel itu menguasai, misalnya mencaplok Gaza, terus sudah selesai memusuhi Islam? Enggak juga. Akan terus. Sampai orang Islam mau tunduk kepada mereka. Nah, itulah sesungguhnya, jadi kebencian orang-orang kepada Islam itu bukan karena iri hartanya. Tidak semua orang Islam kaya.
bukan karena iri tanahnya. Tidak semua tanahnya orang Islam itu subur, enggak. Ada negara-negara di mana kekayaan alamnya itu enggak seberapa, tapi tetap akan diincar oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena Islamnya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang Allah itu memiliki kerajaan langit-langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang memfitnah, mengganggu, menyakiti, membunuhi, merampas hartanya orang mukmin dan mukminah, tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka siksa neraka jahanam, walahum adzabul harik, dan bagi mereka siksa yang sangat panas. Ayat 1 sampai ayat 10 ini pada intinya menjelaskan tentang Ashabul Ukhdud, yaitu tentang sejarah yang menceritakan ada pada zaman tertentu penguasa yang saking bencinya kepada umat Islam sampai membakar, membunuh umat Islam dengan cara dibakar. Itulah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Wallahu a'lam bissawab. Sampun nggih. Baik, itu para jamaah sekalian, surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 10. Selanjutnya insyaallah mudah-mudahan Allah memberi kita umur, memberi kita waktu, akan kita lanjutkan insyaallah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.